banyak batu-batunya. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pernah berbicara kepada Allah secara langsung. Apa? Pernah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pernah berbicara dengan Allah secara langsung. Semua murid-muridnya itu pernah tahu bahwa Nabi Musa itu punya kelebihan. Nah, ada dua orang pasangan suami istri yang miskin, yang rumahnya kecil, yang rumahnya itu tidak bagus, kecil, miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya TV, tidak bisa lihat Liga Dangdut. Lesti Kejora. Bisa lihat Gunawan sama Lesti. Ya, nggak punya TV, miskin. Suatu ketika istrinya itu ngomong sama suaminya, Mas, ayo Mas, apa deh? Ayo Mas, kita ke Nabi Musa yuk. Ada apa? Kita minta kepada Nabi Musa untuk berdoa. Nabi Musa itu bisa berbicara kepada Allah. Oh, terus kalau kita ke sana, ngapain? Kita ke sana, kita minta, karena kita bertahun-tahun, berpuluh tahun hidup dalam keadaan miskin. Sekarang kita makan apa kita nggak tahu. Jadi makannya itu tidak sehari 3 kali seperti kalian, tidak makan daging seperti kalian, tapi seadanya. Kadang-kadang nemu makanan roti 1 potong dibikin. Kadang-kadang nemu air aja buat minum. Miskin. Ayo kita sama-sama menghadap Nabi Musa supaya kita didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kan ayo Mas, kita ke Nabi Musa, semoga Nabi Musa memberikan bantuan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doakan supaya kita kaya, tidak menderita, tidak kelaparan, mempunyai pakaian dan mempunyai kendaraan yang buat kita kerja. Kita ini sungguh amat miskin. Buat beli pulsa nggak ada. Jangankan beli pulsa, HP juga nggak punya. Kalau punya HP nanti ngeceknya di mana? Nggak ada listrik waktu itu. Nah, listriknya pakai apa? Pakai kayu bakar, pakai lampu yang pakai minyak. Ya Musa, kukabulkan doa mereka dan kuberi kekayaan yang melimpah dalam waktu 1 tahun saja. 365 hari mereka kembali miskin. Mau nggak kira-kira seperti itu? Kamu diberi kekayaan atau kamu
tidak diberi kekayaan sama sekali? Atau kamu dikasih kaya tapi cuma 365 hari? Atau miskin terus? Kemudian jawabnya, baiklah, alhamdulillah, disyukuri walaupun diberi kekayaan oleh Allah cuma 1 tahun. Kemudian min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dia memelihara ayam, ayamnya bertelur menjadi banyak, diberikan kambing, kambingnya beranak, dijual, diberikan sapi, dijual, bisa jadi punya rumah, rumahnya besar, sapinya banyak, akhirnya dia punya pembantu banyak untuk mengurus sapi. Nah, alhamdulillah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahi nikmatnya. Barang siapa yang mengkufurinya, yang suka mengeluh, yang suka senantiasa ngersuloh, tidak bersyukur, maka akan dicabut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita milih yang mana? Bersyukur atau mengeluh? Kalau bersyukur nanti akan ditambah, kalau mengeluh akan dikurangi. Karena dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mikir-mikir. Angel tuturane. Ini kalau Ustaz lagi ceramah diam. Tapi di dalam hatinya itu ada bersyukur. Nah, orang bersyukur itu dapat rezeki. Akhirnya dia gini, kalau aku nanti pelit, Allah nanti agak suka sama aku. Ya sudah, mumpung aku kaya, aku tidak mau mensia-siakan nikmat Allah. Ada orang miskin, aku bantu. Karena aku dulu miskin, sorot. Ya mau makan susah. Sekarang aku kaya, aku bantu orang miskin. Ada orang yang nggak bisa sekolah, kita bantu. Biayai SPP-nya, kita bantu bajunya untuk sekolah, pendidikannya sampai lulus. Ada anak yatim, kita bikin dia itu hidupnya bahagia. Jangan sampai tetangga-tetangga saya nggak bisa makan. Jangan sampai tetangga-tetangga saya nggak punya kakek. Jangan sampai anak-anak tidak bersekolah. Nah, akhirnya dia obrol hartanya. Ada orang minta, ada orang minta, dia nggak minta, tak kasih. Minta dikasih, nggak minta dikasih. Pokoknya nggak ada orang miskin di tetangganya. Di depan cukup, di kanan cukup, di kiri cukup, di belakang cukup sakit. Nah, 40 di depan, 40 di kanan, 40 di belakang harus kita santun. Ini sudah waktunya ya. Ini sudah 1 tahun adik-adik. Ini sudah lewat, ternyata sudah lewat. Ini sudah 1 tahun lebih. Tetapi kenapa ya kekayaanku masih banyak? Kan harusnya aku miskin. Kemudian Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah,
Kenapa ya? Suami istri itu kan engkau beri nikmat berupa kekayaan 1 tahun. Ini sudah lewat 1 tahun. Kenapa masih kaya? Padahal kan seharusnya sudah diambil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak tega mencabut kekayaan orang-orang yang suka bersedekah. Jadi sama Allah dikasih pintu rezeki yang 1 itu aja sudah kaya. Kemudian dia membuat pintu-pintu sendiri. Pintunya Allah disediakan 1, tapi kemudian dia ambil pintu rezeki dari anak yatim, dia ambil pintu rezeki dari janda-janda yang miskin, dia ambil pintu rezeki dari anak-anak yang terlantar, orang-orang miskin yang terlantar, orang-orang yang tidak punya rumah. Akhirnya rezekinya banyak, semakin lama semakin kaya. Jadi adik-adik, lihat kisah tersebut, maka kita tidak boleh menjadi orang yang pelit, yang kikir, yang mekir. Nah, apa aja yang harus kita kasihkan? Bisa kita kasihkan uang kita. Ada teman kita yang nggak punya uang karena nggak jajan, kita kasih, ya. Kita bagi, kita punya Pizza Hut, kita bagi. Ya, harus berbagi. Aku nggak punya uang. Temanku kesulitan, sepedanya bocor. Nah, kita bantu, kita dorong, kita sedekah berupa tenaga. Kesulitan lagi, ya. Jadi kita bisa berinfak, bersedekah, bisa dengan uang, bisa dengan tenaga. Nah, kalau tidak punya apa-apa, bisa dengan berdoa. Ya, begitulah adik-adik. Supaya kita kaya, maka kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak bersedekah. Jangan takut kita menjadi miskin ketika sedekah. Jangan takut untuk memberi ilmu kepada teman-teman. Misalnya teman-teman yang nggak ngerti pelajaran, nah kita kasih sedekah. Nanti ilmu habis dong. Enggak, ilmu makin lama makin banyak. Terima kasih pada sore hari ini. Adik kita, teman kita yang bersama siapa? Zahra. Namanya Zahra, Maila Zahra. Maila Zahra sedang bersedekah kepada kita semuanya.